tepatnya pada 2 April 1595, Cornelis de Houtman berangkat ke Nusantara memulai pelayarannya menuju Nusantara dari Pulau Texel dengan menggunakan 3 kapal besar dan 1 kapal kecil. Pada 14 Agustus 1597, mereka berhasil tiba kembali ke negeri Belanda. Dari 249 awak kapal yang berlayar, yang berhasil kembali hanya 87 orang. Jika abang kakak sedang ujian CPNS dan berhadapan dengan pertanyaan seperti ini, berapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda? Maka jawabannya adalah 350 tahun. Namun faktanya, Belanda tidak pernah menjajah Indonesia selama itu. Lantas, mengapa kita harus menerima pernyataan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun? Apa alasannya? Apa alasan Bung Karno mengatakan bahwasanya Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Dan apa dampaknya bagi generasi sekarang? Mau tahu ceritanya? Simak video ini sampai tuntas agar abang kakak tidak salah paham dan dapat mendapatkan khasanah keilmuan baru mengenai sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bima di sini. Pada Perang Dunia Kedua, Belanda di Nusantara menyerah kepada Jepang dan menandatangani Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer dan Komandan Angkatan Laut Perang Belanda di Jawa, Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten. Bagi abang kakak yang baru pertama kali menonton di channel ini, mohon dibantu like dan subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Mari kita mulai penjelasannya. Kalau tahun 1942 kita tarik mundur ke belakang selama 350 tahun, maka artinya Belanda mulai menjajah Indonesia di tahun 1592. Nah, apakah seperti itu faktanya? Tidak. Di tahun 1592, Belanda sama sekali belum pernah berlayar ke Nusantara. Melainkan, Belanda hanya mengirim agennya yang bernama Cornelis de Houtman untuk mencari tahu jalur pelayaran ke India dan Nusantara. Lantas, Cornelis berhasil mencuri peta dari Portugal hingga mereka menemukan jalur pelayaran ke Nusantara. Dan pada tahun 1594, Belanda mendirikan perusahaan cikal bakal VOC yang dinamakan Compagnie van Veere. Compagnie van Veere ini adalah gabungan dari 10 kongsi dagang dan merupakan bentuk protes atas dibentuknya Uni Iberia di tahun 1580 yang menyatukan Spanyol dengan Portugal. Buat abang kakak yang belum tahu, Uni Iberia ini adalah persatuan dinasti kerajaan Castilla dan Aragon dengan kerajaan Portugal yang pernah ada antara tahun 1580 hingga 1640. Serta membawa seluruh semenanjung Iberia dalam satu pemerintahan. Semenjak dibentuknya Uni Iberia ini, hubungan antara Belanda dan Portugal menjadi buruk. Padahal, sebelumnya Belanda menjalin hubungan dagang yang sangat baik dengan Portugal. Kembali ke Compagnie van Veere. Maka tepat setelah setahun dibentuknya Compagnie van Veere ini, tepatnya pada 2 April 1595, Cornelis de Houtman berangkat ke Nusantara memulai pelayarannya menuju Nusantara dari Pulau Texel dengan menggunakan 3 kapal besar dan 1 kapal kecil. Kapal besar itu adalah Amsterdam, Mauritius, dan Hollandia, serta 1 buah kapal kecil bernama Duiven. Pelayaran ini berada di bawah komando Cornelis de Houtman sendiri dengan membawa 249 awak kapal. Mereka tiba di daerah Karang Antu, Banten pada 21 Juni 1596 dan diterima secara resmi dengan upacara kenegaraan oleh Sultan Banten pada 2 Juli 1596. Kedatangan Belanda ini awalnya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, termasuk Sultan Banten. Namun,
Belanda menunjukkan tabiat asli mereka yang kasar yang membuat Sultan Banten bersama dengan tentara Portugis mengusir mereka dari Kesultanan Banten. Ekspedisi De Houtman pun berlanjut ke utara pantai Jawa. Kapalnya dikalahkan oleh bajak laut. Beberapa tabiat buruk berujung ke salah pengertian dan kekerasan di Madura. Seorang pangeran di Madura terbunuh. Beberapa awak kapal Belanda ditangkap dan ditahan sehingga De Houtman membayar denda untuk melepaskannya. Kapal Amsterdam sendiri terbakar di Pulau Bawean pada 11 Januari 1597. 3 kapal sisanya lalu berlayar ke Bali dan bertemu dengan Raja Bali pada 26 Februari 1597. Mereka lantas memutuskan kembali ke Belanda dan dalam perjalanan pulang, kapal-kapal Portugis melarang mereka mengisi persediaan air dan bahan-bahan di Saint Helena. Pada 14 Agustus 1597, mereka berhasil tiba kembali ke negeri Belanda. Dari 249 awak kapal yang berlayar, yang berhasil kembali hanya 87 orang dengan membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Cornelis De Houtman akhirnya wafat pada ekspedisi keduanya di perairan Aceh tahun 1599 ketika berhadapan dengan Laksamana Malahayati. Dari penjelasan ini, pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun sudah terbantah. Sebab di tahun 1592, jangankan menjajah, Belanda saja baru berencana datang ke Nusantara. Mulai aja belum, baru rencana, baru nyari-nyari jalur, baru nyuri-nyuri peta. Jadi kurang tepat rasanya kalau Indonesia dijajah selama 350 tahun. 2. Mengapa kita harus menerima pernyataan bahwasannya Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Karena sejarah ditulis oleh para pemenang. Dan dalam konteks ini, yang menang adalah bangsa Indonesia. Gertrude Johannes Han Racing yang akrab disapa G.J. Racing di dalam bukunya Bukan 350 tahun dijajah menjelaskan bahwa Indonesia tidak pernah terjajah selama itu. Tapi berhubung kitalah yang menjadi pemenang, maka pemerintah Indonesia lah yang berhak memutuskan bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Dan alasan kedua kenapa kita harus menerima bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, karena kalau ada soal-soal ujian seperti CPNS, masuk BUMN, perguruan tinggi dan sebagainya, tidak ada jalan jawaban selain 350 tahun. Kalau abang kakak menjawab yang lain, tentu salah jawabannya. 3. Apa alasan Bung Karno menyatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Alasannya tidak lain adalah untuk menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan di antara seluruh rakyat Indonesia. Ketika kerajaan-kerajaan di Pulau Sulawesi dijajah oleh Belanda, maka kerajaan-kerajaan di Jawa masih merdeka. Ketika kerajaan-kerajaan di Jawa dijajah oleh Belanda, di Bali masih merdeka. Ketika Bali terjajah, Kesultanan Aceh masih merdeka. Artinya, masa penjajahan Belanda di Indonesia dan di tiap-tiap daerahnya tidak sama. Ada yang 350 tahun mungkin, ada yang cuma 50 tahun, ada yang 100 tahun, berbagai macam. Nah, atas alasan itulah untuk menyatukan semua bangsa Indonesia, maka Bung Karno mengatakan di dalam pidato-pidatonya bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun untuk menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan antar sesama rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menimbulkan semangat juang yang sama untuk tidak lagi mau dijajah oleh bangsa manapun. Dan apa dampaknya bagi generasi sekarang? Walaupun saat ini pemerintah di Indonesia menetapkan bahwasanya kita dijajah Belanda selama 350 tahun, tapi fakta sebenarnya harus tetap disampaikan agar kita tidak buta akan sejarah bangsa sendiri. Jadikan sejarah sebagai pengingat. Jangan lupakan sejarah dan juga jangan hapus sejarah itu atau jangan hilangkan sejarah. Tidak ada salahnya meyakini bahwa Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda. Hanya saja hendaknya kita tetap menyampaikan fakta apa adanya, fakta yang sebenarnya yang pasti bakal ada manfaatnya.
Bisa jadi ada manfaat di bidang sosial dan ekonomi dan selainnya. Masih banyak kisah sejarah yang hendak kami ceritakan dan persembahkan dalam bentuk video menarik, agar budaya pitutur kita yang sudah ada dapat tetap lestari. Untuk itu kami mengharapkan dukungan abang kakak sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel kami dan klik logo loncengnya, serta berikan komentar-komentar yang membangun untuk channel ini. Semoga abang kakak mendapatkan faedah dan bisa menambah khazanah keilmuan kita semua. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.